Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kita masih belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP, bab yang kedua tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Kalian sudah memahami kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu, akan semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Setelah memahami gambaran itu, sekarang saatnya mengetahui bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Untuk itu, mari simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dipimpin Rajiman Widyo Tinegrat di Gedung Tuo Sangin di Jakarta. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah pondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPK lalu menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945, Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu, Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk Panitia Dasar Hukum Tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Dasar Hukum Tertulis tersebut beranggotakan 19 orang, diketuai oleh Soekarno. BPUPKI juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta
dan Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abikusno Cokro Suyoso. Panitia Dasar Hukum Tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan yang ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Kini, giliran Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. BPUPK lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. Selesailah perumuskan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. 2. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah selesai merumuskan naskah Undang-Undang Dasar, BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK. Tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Esok harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Resmilah, Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila diibaratkan pohon, negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila, serta batang yang kokoh berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara ringkas, dapat disimpulkan mengenai tahapan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sidang pertama PPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas konsep dasar negara dengan dibentuk panitia kecil. Sidang kedua PPUPK tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dibentuk 3 panitia dalam rangka membahas undang-undang. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah selesai dirumuskan. Kalian tentu ingin tahu bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tersebut. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian batang tubuh. Ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara, serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Para ahli menyebut batang tubuh itu merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Untuk memperjelas isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka selanjutnya ada bagian penjelasan yang dilampirkan. Lampiran penjelasan itu terdapat di dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari
1946. Demikian anak-anak, pembahasan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendapat nikmat wajah berseri, jika mendapat musibah harus bersabar. Mari terapkan protokol kesehatan setiap hari, sayangi kesehatan, dan wujudkan merdeka belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.